Kalau menurut saya yang paling susah itu yang pertama itu akurasi. Dari 30 tembakan itu harus 210. Nah, kembali lagi kita ditemani sama Melati Gunawan. Wah. Dan di samping aku udah ada Andreas. Nah, kebetulan Andreas lagi ada di Jakarta nih. Makanya Kak Melati itu nemenin Andreas karena Kak Melati domisilinya di Jakarta. Oke, so hari ini kita mau ngapain, Indra? Nah, hari ini kita mau memberikan apa yang dicari-cari sama Sobat Tiga Dunia nih. Gimana caranya masuk Perbakin? Untuk bidang tembak reaksi. Dan kita akan ditemenin sama satu lagi guest star. Ya, Wow. tadi aku udah ngobrol-ngobrol sebentar. Yang pastinya atlet berprestasi, berbakat, keren. Keren ya. Yang pasti Nah. mengharumkan nama Indonesia. Ya, buat Siapa ya? Sobat Tiga Dunia yang cewek, nanti pasti klepek-klepek deh lihat tamu kita yang satu ini. Ganteng ya kok ya? Wah, ganteng banget. Andreas saja iri sebenarnya. Udah panas nih di sini. Nah, gimana keseruan kita hari ini? Stay tune di Tiga Dunia. Kak Melati kayaknya orangnya ada di dalam. Yuk kita jemput aja ke dalam ya. Oke. Oh, halo. Gimana kabarnya? Sehat. Halo. Kak Vincent ini udah atlet banget, pengalamannya di dunia tembak reaksi udah banyak. Nah, Kak Vincent kalau kita ngobrol di luar gimana? Boleh ya? Yuk kita keluar dulu yuk. Sobat Tiga Dunia, sekarang kita udah bersama Vintage Kak Vincent yang luar biasa. Halo. Nggak apa-apa ya, masih malu-malu. Tapi Kak Vincent ini tuh keren banget. Karena bulan kemarin beliau mendapatkan medali emas di PON yang ada di Aceh. Dan mendapatkan juara satu ya di Asia Championship yang ada di Bali. Wah, keren banget. Ini kayaknya cewek-cewek udah pada nontonin untuk episode kali ini gitu ya. Siapa nih Kak? Single atau? Udah ada. Oh, Udah ada. Oh. Nah, Kak Vincent, Andreas nih sama Kak Melati mau ketemu Kak Vincent tuh mau ngobrol-ngobrol. Misal Kak Melati mau ikut olahraga tembak reaksi nih. Ya. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi kalau misalkan untuk olahraga tembak reaksi itu kita pertama harus join klub yang terdaftar di Pengprov yang domisili kita. Nanti akan ada pelatih dari klub itu. Kita dibimbing untuk persiapan bagaimana kita menghandle senjata api dari segi safety, penggunaan dan lain-lain. Nah dari situ nanti ada ujiannya. Jadi kayak misalkan kita mau punya mobil ada ujian SIM. Nah ini sama kayak kita mau ikut tembak reaksi, mau punya senjata harus punya SIM itu. Jadi kalau kita mau mencoba olahraga tembak ini tuh harus masuk dan terdaftar. Kita nggak bisa kayak otodidak nih. Misalnya Kak Andre, aku tahu dia bisa nembak, ajarin gue dong Andre. Terus kita bisa langsung beli senjatanya, terus kita langsung bisa belajar langsung sama Kak Andre tanpa melalui sekolah tertentu. Berarti nggak bisa ya guys? Nggak bisa. Jadi harus ada pelatihan tentang senjata api, terutama untuk safety dan kegunaan cara mengoperasikan senjata yang benar gimana. Nanti dari situ baru kita ikut ujian keterampilannya. Nah, Kak Vincent mau nanya dong, berapa lama sih kira-kira prosesnya pelatihan itu? Kalau pelatihan sih relatif ya, jadi tergantung dari skill masing-masing petembak juga. Jadi kalau misalkan ada yang 2 minggu latihan, seminggu 2 kali, 4 kali latihan bisa. Ada yang sampai harus 2 bulan. Nah itu relatif tergantung dari kemampuan penembak itu sendiri. Misalkan pelatihnya minggu ketiga bilang, oh udah siap nih, udah siap. Biasa kita tanya pelatihnya sih, kalau misalkan pelatihnya bilang udah siap,
Oke siap, kalau belum siap ya udah latihan lagi. Oke, jadi benar-benar setiap training itu depends on kemampuan dari siswanya ya, nggak kayak sekolah nih. Kalau sekolah kan oke ada kurikulum sebulan, ya udah selesai nggak selesai yang nentuin itu ujian. Kalau ini nggak kayak gitu berarti. Nah gitu, jadi kita harus benar-benar ya intens lah latihannya. Karena kan ini kan senjata api ya, kita harus benar-benar yang paling diperhatikan nomor satu itu safety-nya. Bagaimana kita handling senjata yang baik dan benar. Oke, bukan cuma untuk keamanan diri kita sendiri, tapi terutama juga jangan sampai nyasar ke orang lain kayak gitu ya. Oke. Olahraga tembak reaksi ini zero tolerance ya, nggak boleh ada kesalahan. Namanya senjata api itu bahaya ya. Ketat banget ya. Ketat, harus disiplin. Nah, kalau boleh tanya nih Kak Vincent, yang diuji itu apa aja sih? Yang diuji itu akurasi, kecepatan kita menembak, bagaimana kita menarik senjata dari holster, bagaimana operasional senjata, dan basic skill lah seperti reload, accuracy, target ring itu ada ujian satu, target ring kita harus bisa minimal 70. Adalah beberapa materinya, mungkin kalau saya nggak salah ingat 8-10 materi. Ada yang tembak satu tangan kanan, tangan kiri, makanya kan saya bilang ini harus benar-benar latihan dulu sebelum ujian. Karena dijamin kalau nggak latihan, main ikut ujiannya aja cuma sekali 2 kali latihan pasti nggak lulus. Kalau udah latihan nih, terus kita ikut ujian, itu nggak jaminan lolos? Nggak jaminan lolos. Berarti biayanya bubar semua? Kalau misalkan pesertanya nggak lolos, biaya pendaftaran setengahnya balik. Tapi kan biaya untuk latihan udah cukup banyak ya? Cukup banyak. Misalnya nih, aku udah ujian nih, ceritanya kan pengen banget gitu ya. Terus aku udah training, terus udah ujian, ternyata ujian gak lulus. Terus aku mau nembak di luaran atau di tempat-tempat kayak seperti ini, itu boleh gak sih? Kalau misalkan kita belum lulus ujian tembak reaksi, terus kita mau ikut event IPSC, itu nggak bisa. Nah, kalau untuk ujian nih Kak, materi ujian kan tadi katanya ada 8. Nah, paling susah tuh yang mana kalau menurut Kak Vincent? Paling susah itu yang pertama itu akurasi. Banyak peserta juga gagal yang waktu presisi. Dari 30 tembakan itu harus 210. Dari situ baru bisa masuk ke langkah berikutnya. Kalau misalkan perfect skor itu 300, kita minimal harus 210. Kalau waktu zamannya Andreas, karena Andreas ini kan ujian lebih baru ya. Nah, Andreas dulu tuh benar kata Kak Vincent, kesulitan di tembak presisi jarak 30 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. Oke, 25 meter. Itu Andreas itu poinnya hampir banget tuh di 220 kalau nggak salah. 220. Nah, Tipis ya. Tipis. Dulu Andreas tuh ada 2 hari, Kak Vincent. Hari pertama itu ujian tertulis. Terus hari kedua tuh ujian praktek. Betul. Materi pertama adalah tembak presisi di jarak 25 meter. Iya. Nah, setelah lulus presisi baru bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalau nggak salah single tap ya? Iya, single tap, double tap, single tap, double tap. presidente, reload, Moving yang dari jauh ke dekat, moving 15 ke 10, dulu terus build drill. Menarik banget nih ya. Jadi Kak Vincent sendiri sebenarnya dari sejak pertama kali mengenal olahraga ini sampai sekarang tuh sudah berkarir di dunia nembak ini berapa lama? 12 tahun lah. 12 tahun, ya ampun, itu kayaknya masih merangkak kali ya. Karena hobi ya nggak kerasa lah. Oh my god, jadi hobi dari kecil dong berarti? Dari kecil yang memperkenalkan ini bapak sih. Mulainya itu dari senjata beneran atau gimana? Senjata betulan, beneran. Pertama dari betulan. Andreas mulai pertama dari airsoft gun, Kak Vincent mulai pertama dari yang beneran. Dilatih langsung sama Pak Beni Susanandika, ketua dari Kresna Shooting Club. Keras Pak latihan. Gua nggak happy lah. Apa sih yang buat Kak Vin seneng dengan olahraga ini? Ya udah passion, hobi, susah dibilang sih. Kalau udah hobi sama passion ya demen aja sih. Memacu adrenalin ya. Memacu adrenalin sih lebih tepatnya. Jadi seringkali kan kita kalau di olahraga ini kan ketika main stage itu kan ada bunyi beep, udah gitu tembakan terakhir apa, kadang-kadang kita saking adrenalinnya ya udah nge-skip aja gitu. Wow, luar biasa. Boleh tahu nggak klubnya Kak Vincent di Jakarta tuh namanya klub apa ya? Kresna Shooting Club. Oh, Kresna Shooting Club. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau coba masuk ke tembak reaksi, biasa Pak Beni, tua sekaligus pelatih juga di Kresna Shooting Club, biasa beliau hari Sabtu ada di Perbakin. Hari Sabtu ada di Perbakin. Nah, Sobat Tiga Dunia kan tadi udah lihat ya tata cara kita buat masuk ke Perbakin bidang tembak reaksi. Ya, jadi bagi Sobat
Tiga Dunia yang ingin coba atau mengetahui lebih lanjut tentang tembak reaksi, bisa datang langsung ke Purbakin Senayan dan juga bisa langsung datang ke Armortek Senayan untuk lihat-lihat peralatan-peralatan nembak dan juga senjata api yang ada di sini. Oke deh, thank you for watching Sobat Tiga Dunia. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini supaya bisa memberikan informasi buat Sobat Tiga Dunia lainnya. See you at the next video. Bye-bye. Sesuai janji Andrea sama Kak Melati nih ya, di video berburu Andrea sebelumnya, bahwa kita akan memberikan hadiah buat Komen dengan like terbanyak. betul. Jadi untuk pemenang giveaway dari Tiga Dunia, selamat kepada @hunterwitan. Katanya mantap bosku, nyimak selalu Bang Andreas. Sekaligus masak-masak di hutan dong Bang. Dan selanjutnya kita juga pemenang kedua. Selamat kepada keluarga _Dolan. Salam nom, aku juga suka hunting, biar tambah rame. Coba sering-sering berpetualang di hutan, masak di hutan ala-ala survival dan mancing ala-ala. Yang penting dapat konten. Kita mah nggak pernah ala-ala ya. Nanti langsung kita kasih lebih spesial, nggak pakai ala-ala. Langsung saja di hutan, real tanpa rekayasa. Supaya Andreas bisa ngirim hadiahnya, tolong dong balas lagi di komentarnya akun Instagramnya apa. Nanti biar Andreas personal nih yang kirim DM untuk nanya alamat kirimnya di mana. Dan sampai jumpa di episode 3 Dunia selanjutnya. See you, bye-bye. Bye.